Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan di tengah-tengah renungan kita pada saat ini. Apakah yang dapat kita lakukan dalam menunjukkan kasih karunia Allah? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, itulah pembacaan firman Tuhan dan pertanyaan yang disampaikan guna mempertajam renungan kita pada saat ini. Kita tahu pasti bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa melalui Adam dan Hawa, maka manusia itu hidup di dalam keterpurukan, hidup di bawah yang namanya jalan menuju kepada maut. Artinya manusia tak ada harapan, manusia tak ada keselamatan. Sehingga manusia berusaha menyelamatkan diri sendiri. Manusia berusaha untuk keluar daripada hukuman yang ditimpakan kepada setiap orang yang berdosa. Mereka melakukan kebaikan untuk amal, mereka melakukan hukum demi hukum supaya terlihat baik, bahkan dengan konsep untuk melakukan hukum Taurat, mereka akan memperoleh keselamatan. Ya, itulah usaha manusia. Namun, kalau diperiksa, kalau dilihat, kalau diselidiki, ketika mereka melakukan hal-hal tersebut, ternyata yang mereka lakukan itu tidak sempurna. Ada cacatnya, ada kesalahannya. Sehingga itu merusak semua hal yang baik yang sudah dilakukan sejak mereka hidup dari awal hingga akhirnya. Sehingga itu mencemarkan setiap perbuatan-perbuatan dan usaha-usaha mereka menuju kepada keselamatan. Sehingga mereka jatuh kepada jurang maut. Oleh karena itu, tidak ada keselamatan melalui perbuatan baik. Maka, bagaimana caranya agar manusia memperoleh keselamatan dari belenggu dosa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya? Allah memiliki solusi. Allah memiliki cara. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya sangat besar kepada dunia ini, cintanya sangat besar kepada ciptaannya, yaitu kita semua, khususnya para manusia, sehingga Dia memiliki jalan, inisiatif untuk memberikan jalan keselamatan, yaitu melalui kematian anaknya yang tunggal, menggantikan kematian kita, melalui penghukuman yang ditimpakan kepada anaknya yang tunggal, menggantikan seharusnya kita yang dihukum. Maka itu, inilah konsep yang sudah Tuhan buat secara real, secara nyata di dalam Yesus Kristus yang disebut dengan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Maka melalui cara ini, setiap orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus memperoleh keselamatan real, nyata dalam kehidupannya, keselamatan di dunia
dan keselamatan dalam kerajaan surga. Maka itu, gembiralah kita yang sudah memiliki keputusan iman untuk mengikut Yesus. Sehingga ketika kita memperoleh keselamatan itu, mempunyai janji keselamatan itu, memiliki garansi keselamatan itu, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah rawat keselamatan yang diberikan Tuhan dengan menjaga iman kita setia kepadanya. Jangan terombang-ambing dengan semua tawaran dunia ini. Jangan sampai menggadaikan iman kita yang benar ini kepada hal-hal yang duniawi. Jauhi kedagingan, jauhi kejahatan, jauhi kecurangan, jauhi kebohongan, agar kita senantiasa berjalan di jalannya Tuhan. Keselamatan sungguh besar diberikan Tuhan kepada kita. Jangan sia-siakan untuk hal-hal yang kecil menggantikan hal yang besar yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kita sudah diberikan keselamatan. Mari kita siarkan itu melalui perbuatan kita. Kristus ada di dalam kita. Roh Kudus bekerja di dalam kita. Sehingga melalui diri kita, kita mengajak dan membawa orang untuk mengenal Allah dalam Yesus Kristus. Itulah konsep dalam penginjilan kita, yang mana Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menggerakkan kehidupan orang lain untuk mengenal Allah dalam Yesus Kristus, yang mana memberikan keselamatan melalui kasih karunia-Nya. Hanya di dalam Dialah kita bisa melihat kasih karunia Allah yang begitu besar diberikan kepada semua umat manusia. Maka usaha manusia menuju keselamatan sia-sia, hanya usaha dari Allah lah yang memiliki inisiatif menyelamatkan kita. Maka sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jaga keselamatan itu. Yang kedua, jaga iman kita. Yang ketiga, siarkanlah keselamatan itu sehingga banyak orang melihat dan berbondong-bondong datang kepada Allah melalui Yesus Kristus, melalui perbuatan, perkataan, kasih yang kita tunjukkan sebagai buah iman kita kepada Allah dalam Yesus Kristus tersebut. Dan jangan lupa, dalam tantangan kehidupan ini, kita senantiasa tersenyum, bahagia selalu, dan senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan yakinlah, kuasa-Nya menyertai kita, sehingga kita terus berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.